Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan bareng-bareng belajar tentang sebuah tafsir surah Abasa. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Abasa ini ada di juz 30. Ya. Dan surah Abasa jumlah ayatnya ada 42 ayat. Masya Allah, cukup luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Dan surah Abasa ini kalau kita lihat juga dalam urutan Al-Quran, urutannya adalah urutan surah yang ke-80. Ya, jadi surah Abasa jumlahnya 42 dan surahnya adalah urutannya yang ke-80. Kemudian dikategorikan juga surah Abasa ini adalah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan apa arti dari Abasa, teman-teman? Ya, setelah kita mengetahui Abasa itu Makkiyah atau Madaniyah, maka setelahnya kita harus mengetahui apa dari arti dari Abasa. Abas, apa arti Abas? Orang-orang Arab ya, ketika mengatakan Abas itu artinya adalah mengerutkan dahi. Atau ada yang mengatakan Abas itu artinya adalah bermuka masam. Artinya mukanya bukan berseri-seri, tapi mukanya masam, mencucut atau mengerutkan dahi. Artinya adalah lawan dari muka yang berseri-seri. Nah, asbabun nuzul dari surah Abasa, ya, saya ingatkan kembali kalau dalam Al-Quran itu adalah asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis, misalnya ada sebuah kejadian, kemudian Rasulullah SAW akhirnya mengatakan atau bersabda dalam hadis-hadis, maka itu namanya asbabul wurud, ya. Nah, asbabun nuzul dari surah Abasa, teman-teman, di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Abasa, maka ketika itu ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW sedang menemui para pembesar Quraisy, ya. Para ahli tafsir mengatakan di antara pembesar Quraisy itu ada Abu Jahal bin Hisham, ada Ubay bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, dan mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy yang terpandang oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah SAW sedang menemui mereka, sedang ngobrol, ya, sedang mengajak mereka, ya. Rasulullah SAW menginginkan para pembesar Quraisy ini untuk masuk ke dalam Islam, karena Rasulullah SAW pastinya sudah memiliki sebuah pemikiran, ya, kalau orang-orang Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy itu masuk Islam, maka insya Allah mereka, pengikut-pengikut mereka juga akan masuk Islam. Jadi manfaatnya lebih banyak. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di saat yang bersamaan datanglah seorang sahabi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang waktu itu dalam keadaan fisiknya buta. Dan ini para mufassir mengatakan diperbolehkannya kita mengatakan misalnya ada seseorang, teman-teman, di sebuah kampung, ya, atau di sebuah tempat dalam keadaan misalnya fisiknya atau misalnya jalannya, fisiknya tidak sempurna. Maka untuk mengetahui, membedakan, misalnya ada nama Abdullah banyak, ya, atau ada nama Abdurrahman banyak. Kemudian kita mengatakan Abdurrahman yang pincang atau si pincang dan sebagainya tanpa mencela, itu diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Abasa wa tawalla, wahai Nabi Muhammad, engkau bermuka masam. Kapan Nabi Muhammad SAW bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang buta. Ya, tidak disebutkan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi kala itu sahabi yang buta diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ini juga perlu teman-teman revisi kali, ya, diralat tentang pengertian sahabi. Kalau yang saya sering jumpai, apa pengertian sahabi? Biasanya pengertian sahabi atau pengertian sahabat adalah orang-orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Namun ketika saya dapati pelajaran, ya, atau dars di Yaman, ada seorang
Syekh mengatakan bahwasanya pengertian sahabi bukan hanya sahabat yang melihat Rasulullah SAW, tapi yang pernah hidup di masa Rasulullah SAW. Karena kalau sahabat adalah orang-orang yang pernah melihat Rasulullah SAW, bagaimana dengan Abdullah bin Umi Maktum? Ya. Padahal Abdullah bin Umi Maktum itu adalah seorang sahabi, tapi tidak bisa melihat. Maka pengertian sahabi adalah orang-orang yang pernah hidup di masa Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya, kaidah itu harus dipegang. Karena kadang ada orang-orang di masa itu beriman kepada Rasulullah SAW, tapi meninggalnya bukan dalam keadaan beriman. Ya, kembali lagi ke agama nenek moyangnya. Maka ini tidak disebut dengan sahabi. Jadi sahabi adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggal juga dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baru itu dikatakan dengan sahabi, walaupun tidak melihat seperti Abdullah bin Umi Maktum. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memasuki ayat Abasa wa Tawalla. Ini adalah khitabnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk ayat ini Abasa wa Tawalla disampaikan atau ditunjukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian Rasulullah SAW menjadi hina, bukan. Justru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, kita tahu Rasulullah SAW adalah maksum, ya. Tetapi di situasi-situasi lain, ya, ada beberapa tindakan Rasulullah SAW yang keliru, ya, karena Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita. Bedanya kalau kita melakukan sebuah dosa, teman-teman, maka tidak ada yang menegur, maksudnya tidak ada teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW melakukan sebuah kekeliruan, maka langsung tegurannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya di ayat Abasa. Ada beberapa ayat di mana Rasulullah SAW melakukan sebuah tindakan, ya, dan itu langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ketika Rasulullah SAW memaafkan sebagian kaum muslimin yang tidak ikut berperang, ya, dengan berbagai alasan. Kemudian Rasulullah SAW berbaik sangka kepada mereka dan memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur langsung Rasulullah SAW di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, ya, Allah memaafkan, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagi kalian, sebelum jelas bagimu wahai Muhammad, orang-orang yang benar-benar mereka berhalangan, ya, atau orang-orang yang berdusta. Jadi ada sebagian kaum muslimin kala itu ketika diajak berperang, mereka beralasan izin untuk tidak berangkat. Subhanallah, kebaikan akhlak Rasulullah SAW itu mengizinkan, ya, berbaik sangka. Oh iya, karena udzur, ini udzur dan sebagainya. Oke, saya izinkan untuk tidak berperang, kata Rasulullah SAW. Dan Allah yang Maha tahu apa yang terjadi langsung menegur Rasulullah SAW. Kenapa mengizinkan sebagian kaum muslimin untuk tidak ikut berperang, ya? Dan ini di antara ayat di mana Rasulullah SAW pernah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ayat yang kedua, anja'ahul a'ma, telah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW seorang yang buta, ya. Dan ini yang dimaksud orang yang buta itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Umi Maktum ketika saat itu datang kepada Rasulullah SAW, maka keadaan Abdullah bin Umi Maktum, keadaan orang yang ingin diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi keadaannya ketika itu Abdullah bin Umi Maktum ketika datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan orang yang butuh sekali petunjuk, ya, kepada Islam. Dan ini adalah sifat sebagai seorang thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi hendaklah ketika dia datang ke seorang ahlul ilmi, maka sifat ini hendaknya ditunjukkan. Benar-benar kita itu butuh. Benar-benar kita itu membutuhkan ilmu yang ada di tangan para ahlul ilm. Ya.
baru kemarin kita membahas ya dalam setiap hari Senin pukul 10 bersama kajian An-Nahl Surabaya. Alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan kemarin, pembahasan bab tawadhu, di antaranya seperti ini. Di antaranya seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin diberikan petunjuk ya, seorang yang ingin diberikan ilmu, maka ketika mendatangi para ahlul ilmi ya, sebagaimana Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau dalam keadaan memang ingin benar-benar butuh terhadap petunjuk. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang selanjutnya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ya, tazkiyah atau tazkiyatun nufus ya, itu adalah membersihkan jiwa. Jadi sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini adalah salah satu sifat orang-orang beriman. Jadi salah satu sifat orang-orang beriman, dia senantiasa melihat hatinya, melihat dirinya, mengevaluasi dirinya. Apakah selama ini benar-benar telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung, atau mungkin ada dosa-dosa yang dilakukannya dan itu tidak disadarinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia Abdullah bin Ummi Maktum ingin mendapatkan pengajaran ya. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, subhanallah. Mungkin Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada engkau wahai Rasulullah SAW untuk mencari ilmu ya, untuk mencari petunjuk. Dan siapapun yang datang kepadamu untuk mencari petunjuk, untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semuanya untuk diberikan ya. Kalau kita punya ilmu, ada orang datang, saya mau belajar dengan antum ya. Jangan sampai kita katakan mohon maaf, saya baru belajar dan sebagainya. Kalau memang kita punya ilmu, maka berikan. Sesuatu yang kita beri, baik dari ilmu, baik dari harta, maka akan Allah tambahkan. Percaya itu. Akan Allah tambahkan, yakini itu. Jadi tidak ada yang namanya seorang yang harus bergelar menjadi seorang ustadz, kemudian baru mengajarkan ilmu. Siapapun dari kita, siapapun dari antuna ya, yang misalnya bisa baca Al-Quran, lancar baca Al-Quran. Kemarin ada ummahat, ada ibu-ibu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran langsung, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan belajar langsung kepada syekh dari Yaman. Setelah itu tetangganya datang kepada ibu tersebut dan berkata, aku pengen belajar. Nah, ibu tersebut masih ragu apakah saya sudah pantas untuk mengajarkan Al-Quran, untuk memberikan ilmu kepada tetangga saya, atau saya masih belum pantas karena saya baru belajar, baru pemula. Ya. Saya katakan subhanallah, itu adalah kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan antum khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Maka jangan sampai lepas kesempatan itu. Alhamdulillah, biidnillahi ta'ala, ibu tersebut akhirnya sekarang menjadi pengajar Al-Quran untuk tetangganya. Masya Allah, barakallahu fiha. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut di ayat yang selanjutnya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal bin Hisham ya, mereka adalah orang-orang yang merasa diri mereka telah cukup ya. Artinya teman-teman, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, mereka biasanya tidak akan menerima sebuah kebenaran. Ya, sombong itu adalah diartikan oleh para ulama, sombong diantaranya adalah dia menolak kebenaran. Ya. Orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup dengan harta yang mereka miliki, ya, tidak membutuhkan Allah lagi, maka biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fa anta lahu tasadda, wahai Muhammad, engkau melayaninya. Ya. Padahal datang kepadamu seorang laki-laki yang buta, yang memang butuh, benar-benar butuh, tapi engkau tidak melayaninya. Ini adalah mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita menjadi seorang dai, maka siapapun yang datang kepada kita, ya, maka kita
kita welcome ya, kita berikan apa yang dibutuhkan oleh para mad'u, apa yang dibutuhkan oleh audien, kita berikan. Kecuali memang misalnya seorang dai itu memang waktunya agendanya sudah banyak, maka boleh dia memilah-milah mana agenda yang prioritas ya. Misalnya contohnya ada dia mengisi untuk akhwat-akhwat atau untuk komunitas yang berada misalnya yang berada di Kalimantan Selatan atau di Papua dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa kita pilih. Oh, berarti kalau saya mengagendakan online mengisi kajian di sana, itu manfaatnya lebih banyak misalnya. Karena mereka nanti akan menyampaikan lagi kepada masyarakat di sana. Itu diperbolehkan ya. Jika memang waktunya tidak cukup. Karena terkadang seorang dai dengan banyaknya agenda, kajian dan lain sebagainya, maka ia pun boleh memprioritaskan yang demikian. Tapi kalau misalnya memang ada waktu untuk kita bisa menyampaikan, sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Tayyib. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celaan kata Allah Subhanahu wa taala atas wahai Nabi Muhammad kalau ia tidak membersihkan diri dan tidak beriman. Jadi kalaupun misalnya ada orang ya di antara kita ingin ingin orang itu berubah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk memberikan hidayah, maka tidak akan diberikan hidayah. Sama halnya dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada wahai Nabi Muhammad bagimu untuk memaksa mereka masuk ke dalam agamamu untuk beriman. Tidak ada. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Jadi tidak ada celaan untuk memaksa mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ya, adapun orang yang datang kepadamu yaitu Abdullah bin Ummi Maktum untuk mendapatkan pengajaran ya, sedangkan ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, teman-teman. Apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semuanya bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum ya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Rasulullah SAW sangat-sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam beberapa peristiwa ada Rasulullah SAW pernah memberikan wakil ya, menjadikan wakil Abdullah bin Ummi Maktum dalam beberapa peperangan ketika Rasulullah SAW sedang berperang. Maka untuk yang memimpin kota Madinah kala itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ini sebagai penghargaan Rasulullah SAW karena ternyata Abdullah bin Ummi Maktum ya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu, teman-teman, kalau datang Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Kata Rasulullah SAW, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang Rabbku menegurku karenanya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kembali kepada Abdullah bin Ummi Maktum, hallaka min hajah, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau ada keperluan? Ya, langsung memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Subhanallah. Dan ini juga kebiasaan orang-orang Arab ya, kalau bertemu sudah lama tidak berjumpa atau mungkin kita bertemu, kita itu sudah menjadi otomatis ya mulut kita, ayu khidmah, apa yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini adalah akhlak yang terpuji, teman-teman. Kalau teman-teman bertemu dengan kawan sama muslimnya, sebaiknya ketika kita bertemu maka kita katakan, adakah yang bisa saya bantu ya, apa yang engkau perlukan dan lain sebagainya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah tugas ya, subhanallah, kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini, teman-teman, sebagai pengumandang azan subuh ya. Ketika itu padahal Abdullah bin Ummi Maktum ini, teman-teman, tidak bisa melihat fajar. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum tidaklah beliau azan kecuali ada orang yang memberitahukan beliau bahwasanya fajar telah terbit. Ya. Subhanallah. Bisa saja Rasulullah SAW menunjuk orang yang memberitahukan Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan.
Tapi karena Rasulullah SAW memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum, maka Rasulullah SAW pun memberikan tugas yang mulia ini kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak, kalla. Sungguh manusia itu adalah orang-orang yang benar-benar melampaui batas. Ya, apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi manusia itu sifat dasarnya adalah melampaui batas. Kalau mereka sudah berada dalam kesombongannya. Ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, maka kamu mengabaikannya. Ya. Dan ini teman-teman, teguran ini adalah ditunjukkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bukan berarti Rasulullah SAW ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian Rasulullah SAW menjadi hina, bukan. Ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat Abasa surat atau ayat 1 sampai 10. Di antaranya adalah Rasulullah SAW adalah orang yang amanah. Subhanallah. Kalau Rasulullah SAW bukan orang yang amanah, maka bisa saja Rasulullah SAW menyembunyikan ayat di mana di situ telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, tapi karena Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, maka teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan. Subhanallah. Dan ini adalah sifat ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla innaha tazkirah. Maka sekali-kali jangan demikian wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah adalah suatu peringatan. Di sini ada kata kalla teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita semuanya, sesungguhnya ketika di dalam kehidupan ini, sesungguhnya apa yang ada di dalam Al-Quran adalah menjadi sebuah peringatan. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka kita kembali lagi kepada Al-Quran, kita tadabburi lagi karena di sana terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama syaa'a dzakarah." Maka barang siapa yang menghendaki, pastinya ia memperhatikannya. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan pelajaran ya, maka di antara caranya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Kita tadabburi, kita amalkan, maka ini akan menjadi pelajaran untuk kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya memahami Al-Quran dan kembali kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus kita usahakan. Di antaranya apa? Cara mengusahakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah untuk kita semuanya. Di antaranya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang selanjutnya, fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya as-suhuf di sini adalah ya ayat-ayat Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan di antara para ulama mengatakan as-suhuf di sini adalah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Ketika kitab-kitab yang dahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabus samawi, maka di antaranya adalah as-suhuf ini diturunkan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Marfu'atin mutahharah. Yang suhuf ini ditinggikan dan disucikan. Ya. Sebagian ulama mengatakan di antara kita seharusnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan
kitab-kitabnya yang telah diturunkan, maka diantaranya sebagai adab ya untuk kita meninggikan Al-Quran, diantaranya adalah ketika kita menaruh Al-Quran maka meletakkannya di tempat yang paling atas ya. Jadi ini bersamaan dengan ayat marfu'atim mutahharah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi aidi safarah kiramim bararah. Bi aidi safarah, teman-teman, yang dimaksud adalah malaikat yang dimana diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menulis apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitabnya. Ya Hamzah. Kiramim bararah. Dan ini adalah sifat dari sifat malaikat ya. Di antara sifat malaikat itu adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani, teman-teman, mengimani dengan keberadaan malaikat. Ini adalah rukun iman yang harus kita imani. Karena kalau ada orang dia tidak beriman, tidak mengimani adanya malaikat, maka imannya tidak sempurna. Ya. Karena di antara beriman kepada malaikat, di antaranya adalah kita mengimani keberadaan mereka. Jadi kita mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Ya. Dan kita mengetahui termasuk di dalamnya ya apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih ya tentang sifat-sifat malaikat, tentang amalan-amalan malaikat ya. Dan ini semuanya harus kita ketahui, teman-teman. Harus kita belajar lagi bagaimana sesungguhnya beriman kepada malaikat. Karena terkadang kita hanya mengaku diri kita atau hanya mungkin di antara kita hanya menghafal rukun iman ada 6. Di antaranya iman kepada malaikat. Tapi kita tidak mau tahu lebih dalam sebenarnya beriman kepada malaikat itu seperti apa. Ya. Bahkan mungkin di antara kita hanya mempelajari secara global saja. Ya. Dan ini penting bagi kita, apalagi saya yakin anak-anak yang di Taubah ini adalah anak-anak muda ya, yang insya Allah ketika belajar lebih dalam lagi dari berbagai macam kitab para ulama ya yang menyebutkan tentang malaikat, ini semuanya insya Allah biidnillahi ta'ala akan lebih mudah lagi ya. Dan kita tahu bahwasanya malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, di mana di antara sifatnya yang tadi Allah sebutkan adalah biaidi safarah kiramim barrah, di tangan para utusannya yang mulia, malaikat yang berbakti. Dan kita tahu, teman-teman, bahwasanya di antara tugas malaikat di antaranya adalah Allah perintahkan untuk menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman, menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang sedang mentadabburi Al-Quran di masjid-masjid. Subhanallah. Dan kita tahu bahwasanya di antara tugas malaikat ya, di antaranya, teman-teman, adalah di antaranya mereka ada yang bertugas untuk membagi rizki dan lain sebagainya. Jadi, dan kita tahu malaikat terbuat dari cahaya, kemudian malaikat memiliki sayap dan lain sebagainya. Ini adalah di antara bentuk berimannya kita kepada para malaikat. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-17 mengatakan qutilal insanu ma akfarah, maka binasalah manusia. Dengan apa? Kenapa mereka binasa? Karena mereka berada dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh telah binasa karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh telah binasa karena mereka berada dalam kekufurannya. Ya. Jadi ini adalah kalau sekak dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka telah binasa di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ini adalah khitab untuk kita para manusia, para hamba-hamba Allah ya, yang dimana
kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa kita diciptakan. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakan kita semuanya, ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari setetes mani Allah menciptakan, lalu kemudian Allah menentukannya, menentukan takdirnya ketika kita berada di perut ibu kita, ya, di dalam rahim ibu kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala faqaddara, menentukan kepada kita semuanya bagaimana dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada setiap hambanya. Dan beriman kepada takdir juga teman-teman, ini juga adalah di antara kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Jadi wajibnya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara yang harus kita pelajari, ya. Karena teman-teman, kalau teman-teman hanya belajar beriman dengan takdir tanpa mempelajarinya lebih dalam, maka kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, adanya rasa dongkol. Tapi kalau kita benar-benar beriman dengan takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk, ya, karena ini termasuk dari rukun iman, maka kita itu akan legowo, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang takdir ini di banyak ayat. Di antaranya Allah menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini adalah dari Al-Qur'an. Allah telah menentukan sesuatu itu dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, ya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah mengatakan antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini ada ketika ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad SAW, ya, apa yang dimaksud dengan iman? Maka Rasulullah SAW menjawab ini. Dan teman-teman, minimal kalau teman-teman belum berhasil untuk menguasai atau untuk menghafal banyak kitab-kitab hadis, minimal bagi teman-teman yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalkan hadis Arba'in Nawawi, ya. Insyaallah mudah, ya. Dan ini yang tadi saya sebutkan, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi, ini ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Itu menjadi bekal bagi seorang da'i, ya, bekal menjadi seorang da'i, di antaranya adalah menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tsummas sabila yassarah, kemudian Allah memudahkan jalannya, ya. Tsumma amatahu fa'aqbarah, kemudian Allah mematikan dan memasukkannya ke dalam kubur. Nah, ini ada kaidah, ya, dalam bahasa Arab, ya. Di antaranya tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-20, Allah menyebutkan tsummas sabila yassara. Summa, teman-teman, yang kita tahu di dalam bahasa Arab artinya adalah kemudian, ya. Ternyata memiliki perbedaan antara summa dan fa. Apa perbedaannya? Di antaranya perbedaannya adalah fa itu artinya adalah lalu. Tapi kalau disebutkan misalnya di antara contohnya, misalnya ada disebutkan, Allah tadi menyebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah yang telah menciptakan manusia dari setetes mani, lalu kemudian Allah menciptakannya dan menentukannya, tidak berjarak. Lalu jadi fa di sini faqaddara, setelah Allah menciptakan tidak dalam jangka waktu lama, kemudian Allah menentukan takdirnya. Ini fa. Atau misalnya ketika dalam bahasa Arab dikatakan ja'a Khalidun fa Umar, datang Khalid lalu Umar. Artinya ketika Khalid datang, ya, lebih dahulu, lalu kemudian Umar pun datang dengan keadaan yang sangat cepat, ya. Berbeda dengan summa. Kalau summa itu ada jeda, ya, ada jeda, ada waktu, itu ada jaraknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsummas sabila yassarah, ya. Coba, ketika Allah pertama menjadikan manusia dari setetes mani, kemudian adanya proses seorang ibu hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya 9 bulan dilahirkan ke dunia ini, ada jarak antara 1 bulan sampai 9 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa amatahu fa aqbarah. Lihat summa.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya setelah Allah menghidupkannya. Ada jarak, ya. Dia hidup, ya hidup dalam kurun waktu yang Allah tentukan. Ada orang yang hidup 30 tahun, ada orang yang hidup 60 tahun. Ya, karena kebanyakan umur umat Rasulullah SAW mayoritasnya adalah 60 tahun, ada yang sampai 100 tahun Allah berikan usia yang panjang. Maka setelah itu Allah mewafatkannya, Allah mematikannya. Setelah Allah mematikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, fa akbarah. Lalu apa? Agar cepat-cepat dimasukkan ke dalam kubur. Jadi sekali lagi, summa dan fa itu ada perbedaan. Summa kemudian, tapi kemudiannya itu ada jarak yang cukup lama ya. Tapi kalau fa lalu, maka itu adalah sesuatu yang waktunya cepat. Seperti ketika seorang jenazah ya telah meninggal dunia, maka di antara sifat jenazah yang salihah ya, Rasulullah SAW menggambarkan seorang jenazah yang salihah itu mengatakan qaddimuni, cepat dipercepat pengurusannya, karena jenazah-jenazah yang salihah sudah tidak lagi sabar untuk bisa bertemu dengan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan bagi kita orang yang masih hidup ya, ketika mengurusi jenazah, maka sampai menguburkannya, maka dipercepat prosesnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan summa amatahu fa aqbarah. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mematikannya, mewafatkannya dalam keadaan sudah menjadi jenazah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala dipercepat dimasukkan ke dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita yang penuh dengan dosa ini kelak ya menjadi orang-orang yang ketika sudah meninggal dunia, sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah ucapkan qaddimuni, kita tidak sabar lagi untuk berjumpa dengan kubur, di mana mudah-mudahan kubur kita kelak menjadi kubur dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya, summa idza syaa'a syarah. Kemudian bila Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkannya kembali. Ini keadaan manusia pada hari kiamat. Ya, ketika manusia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian manusia juga dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada hari kiamat ini juga adalah di antara rukun iman yang keenam. Subhanallah, dalam surah Abasa kita sudah membahas 3 rukun iman. Tadi adalah iman kepada malaikat, yang kedua adalah iman kepada kitabnya, dan yang ketiga adalah iman kepada hari akhir ya. 4, dan iman kepada takdir ya, Masya Allah, 4. Nah, di dalam iman mengimani hari kiamat diantaranya juga teman-teman adalah kita mengimani bahwasanya kelak ketika sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan dibangkitkan kembali. Dan ini menjadi sebuah teguran bagi orang-orang kafir yang mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Ya, jadi mereka tidak mengimani adanya hari di mana kelak akan dibangkitkannya kembali manusia. Dan kita tahu teman-teman, kelak ketika manusia dibangkitkan, maka manusia dalam keadaan tidak memakai baju sebagaimana mereka dilahirkan ke muka bumi ini. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Mohon diperhatikan baik-baik teman-teman. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita dengan berbagai macam kewajiban. Maka di antara kita tidak bisa untuk melaksanakan semua kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita semua. Ada banyak di antara kita yang luput dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Mujahid telah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan seluruh yang diwajibkan kepada kita. Maka kaidah usul fiqh
di dalam kewajiban adalah kita melakukan kewajiban fattaqullaha mastata'tum. Kita melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi contoh misalnya nih teman-teman. Ya, contoh misalnya kita ketika hidup bertetangga, kita ada kewajiban untuk apa? Untuk memuliakan tetangga kita. Ya. Ketika ada orang yang sakit, maka kita pun diwajibkan untuk menjenguknya. Ya. Ketika misalnya ada banyak kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita dan kita tidak bisa melakukannya dengan waktu yang Allah sediakan 24 jam, maka Allah Maha mengetahui. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Nanti teman-teman bisa merujuk kembali kepada kitab-kitab al-wajibat, apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, banyak sekali. Maka kita pun melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kemampuan kita. Berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan sebuah larangan. Ya, larangan itu lebih mudah daripada kewajiban. Jadi ketika kita menjauhi larangan itu teman-teman, hanya meninggalkannya tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan. Berbeda dengan kewajiban. Kewajiban itu ada banyak sesuatu yang kita harus kerjakan, baru kemudian gugur kewajibannya. Ya. Dan ini dibahas di dalam usul fiqh. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Monggo silakan teman-teman bisa belajar kembali kitab-kitab usul fiqhnya, dibuka kembali ya. Ada beberapa kitab usul fiqh, diantaranya kitab Warakat dan masih banyak lagi. Kalau untuk para pemula bisa menggunakan kitab Syekh Utsaimin yang menjadi rujukan dalam kitab usul fiqh, dan insyaallah itu mudah bahasanya. Nanti kita akan mengetahui bahwasanya sesungguhnya meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada menjalankan kewajiban. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyadhuril insanu ila ta'amih. Kita diperintahkan teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan apa yang kita makan. Ya, makanan yang kita makan. Subhanallah. Kalau kita merenungi ya, misalnya dari nasi saja. Kemudian kita merenungi nasi ini terbuat dari apa? Oh, terbuat dari biji-bijian. Biji-bijian ini awalnya seperti apa? Kemudian Allah tumbuhkan. Itu akan semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman bisa, metode ini bisa teman-teman jadikan ketika teman-teman mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Lihat, wahai anakku, lihat, ketika kita makan nasi, nasi itu dari mana? Dari padi, padi itu dari mana? Terus siapa yang menumbuhkan? Dan ini akan menjadikan anak-anak kita akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anna sababna al-ma'a sabba." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit. Sesungguhnya kami telah menurunkan hujan. Ya. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi, ya. Allah belah bumi dengan hujan tersebut, ya. Dan Allah tumbuhkan fambatna fiha habba. Allah tumbuhkan biji-bijian. Subhanallah. Ini kemahabaikannya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk kita sebagai hambanya dengan biji-bijian yang akhirnya menjadi bahan pokok untuk bisa kita makan. Ya, makanan pokok yang bisa kita makan seperti gandum, seperti beras, seperti jagung, ya. Allah telah siapkan untuk hamba-hambanya. Wa 'inaban wa qadba, dan Allah Subhanahu wa taala teman-teman dengan maha baiknya Allah menyediakan kepada kita inab, yaitu buah anggur. Wa 'inaban wa qadba, dan Allah pun menyediakan untuk kita berbagai macam sayuran. Subhanallah. Kalau kita lihat teman-teman, sayuran subhanallah dengan berbagai macam aneka warna yang Allah telah sediakan. Di wortel ada warna oranye, di brokoli ada warna hijau dan lain sebagainya. Kita akan subhanallah kita merenungi itu sayuran. Kita beli dari misalnya dari tukang sayur ya, dengan berbagai macam sayuran. Kemudian kita renungi subhanallah, warnanya itu bermacam-macam dan Allah telah menyediakan itu untuk kita sebagai manusia. Maka sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa zaituna wa nakhla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan zaitun, ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, buah zaitun adalah buah yang Allah Subhanahu wa taala barakahi, berikan keberkahan di dalamnya. Buahnya bisa kita makan,
minyaknya bisa kita jadikan duhan, bisa kita jadi duhan itu apa ya? Bisa kita jadikan sebagai kayak hembo, dia dioles-oles, atau kita bisa meminumnya karena minyak zaitun itu subhanallah sebagai obatnya. Orang-orang Timur Tengah biasanya kalau di atas meja makannya itu yang disediakan di antaranya yang saya tahu adalah minyak zaitun. Nanti ditaruh di atas sayurnya. Beda kalau orang Indonesia, biasanya di meja makannya tidak luput dari yang namanya kecap. Ya, ini perbedaannya. Kalau orang Timur Tengah itu minyak zaitun yang menjadi makanan untuk sehari-hari, sayuran di atasnya taruh zaitun. Kalau orang Indonesia itu kecap. Ya. Taib. Kemudian wanakhla, dan juga apa? Kurma. Subhanallah, pohon kurma ini juga teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon kurma dengan berbagai macam kebaikan yang bisa kita ambil. Subhanallah. Dan kalau kita lihat pohon kurma itu teman-teman, tidak ditaruh di subhanallah, tidak ditaruh di pendingin ya, itu bisa tahan lama. Ya. Maka kita sebagai orang beriman harus suka dengan buah kurma. Kenapa? Karena buah kurma itu subhanallah banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa hadaiqa ghulba, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita semuanya subhanallah ya, kebun-kebun yang sangat lebat. Masya Allah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fawakihatan wa abba, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita buah-buahan, berbagai macam buah-buahan, subhanallah. Wa abba, dan rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Masya Allah. Allah sediakan untuk kita teman-teman, untuk menjadi kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Betul. Rumput-rumputan ya. Binatang-binatang makan rumput-rumputan. Ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, dibagi menjadi 3 ya. Di ayat yang poin ketiga, Allah menyebutkan fa idza ja'atis shakhah, ketika datang kepadanya hari yang memekakkan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, di mana manusia kala itu dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Ya. Nah, ini teman-teman, ini dahsyatnya hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala di mana akhirnya manusia dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan sokho di sini ya, di antaranya fa idza ja'atis sokho, ini adalah sokho yang dimaksud adalah bukan sangkakala yang kedua, melainkan adalah ketika kejadian hari kiamat. Jadi ketika kejadian hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala yang akhirnya memekikkan telinga dan menjadikan manusia meninggal dunia, menjadikan semuanya meninggal, ya, semuanya meninggal. Nah, dalam kejadian hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. La haula wala quwata illa billah. Bisa dibayangkan enggak? Pada hari kiamat itu teman-teman, manusia itu tidak lagi ingat dengan saudaranya. Manusia tidak lagi ingat dengan adiknya. Manusia tidak lagi ingat dengan kakaknya. Tidak lagi ingat dengan keponakannya. Tidak lagi ingat dengan budenya, dengan padenya. Semuanya lari menyelamatkan diri masing-masing. Wa ummihi wa abih, dan juga tidak ingat dengan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang suami tidak lagi ingat dengan istrinya. Seorang ibu tidak lagi ingat dengan anak-anaknya. Semuanya lari. Ya, kalau kita lihat ada video bagaimana ketika datang peristiwa lumpur Lapindo, itu kita lihat ada ibu yang lupa kalau bayinya itu masih di dalam rumah ya. Datang lumpur yang panas, lari menyelamatkan diri masing-masing, ternyata bayinya ada dalam rumah ya. Baru setelah sadar, oh bayiku ada dalam rumah. Itu keadaan hari kiamat. Gempa yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta, ya nanti silakan teman-teman tanya warga Yogyakarta yang ketika itu bertemu dengan gempa, karena posisi saya ketika itu masih di Timur Tengah. Lihat bagaimana ketika datang gempa itu ya, semuanya berhamburan keluar ya, menyelamatkan diri masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Apalagi yang terjadi dengan hari kiamat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, dan setiap orang dari mereka
pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, betul. Jadi pada waktu hari kiamat ya semuanya manusia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan wujuhu yauma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari itu, pada hari manusia dikumpulkan, ada banyak muka orang-orang beriman yang mukanya itu berseri-seri. Subhanallah. Dhahikatum mustabsyirah. Dan dia bergembira serta tertawa. Subhanallah. Inilah muka penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman disebutkan di banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan bahwasanya engkau adalah ahli surga. Diberitahukan ketika di dalam kubur, ketika dia diberikan nikmat kubur, ya, maka ini ciri orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka orang-orang yang dia termasuk dari penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gambarkan sifat mereka, mukanya itu penuh dengan kebahagiaan. Subhanallah. Kita berdoa di kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita termasuk orang-orang yang kelak wujuhu yauma idzim musfirah. Semoga kelak kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang pada hari di mana orang-orang dibangkitkan dari alam kubur, muka kita dalam keadaan berseri-seri, bergembira ria karena telah diberitahukan bahwasanya semoga kita termasuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian kebalikan dari orang-orang kafir, mereka wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari itu muka mereka tertutup dengan debu. Tarhaquha qatarah. Ketika muka mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan debu, juga Allah telah menghinakan mereka dengan menggelapkan wajahnya. La haula wala quwata illa billah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang kafir itu ketika di dunia mereka banyak sekali melakukan fajiran. Allah menggabungkan teman-teman antara kufur dan fajir dalam satu ayat, yang artinya orang-orang kafir itu di samping mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga banyak mendolimi. Mereka juga banyak menipu hamba-hamba Allah yang lain. Dan ini adalah sifat dari orang-orang kafir. Alhamdulillah. Biidnillahi ta'ala selesai di ayat atau di surat Abasah. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Jika ada banyak kesalahan pada hari ini, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.